Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Informasi tentang Anies Baswedan akan membangun sebuah partai politik telah tersebar ke seluruh antero negara ini. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Dan mendengar informasi ini, kita melihat sekarang ini daerah-daerah, bahkan sampai ke berbagai pelosok tanah air, mulai dari pusat-pusat kota sampai ke desa-desa yang jauh terpencil di kaki-kaki bukit, di kaki-kaki gunung, di hulu-hulu sungai, seakan mendapatkan angin segar bahwa akan ada saluran politik bagi mereka untuk berjuang bersama Anies Baswedan. Setidaknya sahabat BN, kegembiraan tentang akan adanya harapan baru bagi pembangunan perpolitikan bangsa dan negara Indonesia telah tampak cerah. Satu hal mungkin yang diharapkan oleh rakyat kepada Anies Baswedan tak usah ragu, tak usah bimbang, tak usah gentar, tak perlu terlalu banyak mendengarkan hal-hal yang sifat negatif tentang Anies akan mendirikan partai politik ini. Anies Baswedan memberi sinyal kuat bakal membuat partai politik baru atau ormas dalam waktu dekat. Meski belum ada langkah dari Anies terkait hal itu, PKS memberikan responsnya. Ketua DPP PKS, Mardani Alisera hanya menjawab singkat mengenai kans Anies membuat parpol sendiri. Dia mengaku akan memberikan doa yang terbaik untuk Anies Baswedan. Mardani pun berharap Anies selalu diberikan kemudahan dan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Namun, Mardani mengaku pihaknya tidak takut jika nantinya parpol yang dibuat Anies akan menggerus suara dari pemilih PKS. Menurutnya, PKS bertahan sampai saat ini bukan karena orang lain, melainkan kaderisasi. Sebaliknya, Mardani mengingatkan Anies bahwa membuat partai politik tidaklah mudah. Banyak parpol yang sudah dibentuk kemudian berujung tenggelam karena tidak ada dukungan masyarakat. Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan mendapat banyak usulan untuk membuat partai politik baru usai batal maju dalam Pilkada 2024. Anies menyebut kemungkinan terbentuknya partai baru akan terrealisasi dengan melihat banyaknya semangat untuk memulihkan demokrasi di Indonesia. Biasa pro kontra itu terjadi. Bisa jadi yang kontra Anies akan mendirikan partai ini tak tertutup kemungkinan karena akan bisa menghambat niat-niat politik mereka untuk masa mendatang. Bahkan kita melihat tidak tertutup kemungkinan kalau Anies Baswedan nanti mendirikan partai dan dia berkiprah untuk membesarkan partainya selama 5 tahun ini, ada yang akan terhambat langkah politik mereka. Namun, Anies Baswedan selaku seorang yang memiliki etika dan moral yang tinggi, tentu saja dia mendirikan partai bukanlah berniat untuk menghambat langkah orang lain, tetapi
Kita yakin Anies mendirikan partai semata-mata untuk kepentingan rakyat, untuk merubah wajah perpolitikan Republik Indonesia sekarang ini yang sangat memprihatinkan. Partai-partai politik yang tersandera, yang hanya tersandera karena jebakan-jebakan yang dilakukan oleh orang yang selama ini mungkin tidak ada setitik pun darah negarawan dalam tubuhnya. Yang ada hanya darah politik melulu. Kalau darah politik saja yang ada dalam tubuh seseorang, maka yang sangat mudah muncul padanya adalah dinasti politik. Dia akan berpikir bagaimana menurunkan kekuasaannya dari dia kepada anak-anaknya, kepada menantu-menantunya. Nanti dari menantunya, dari anaknya kepada cucunya. Dari cucunya nanti kepada cicitnya. Itulah jiwa orang politisi yang tidak diwarnai sedikit pun oleh jiwa negarawan. Kita menjadi sangsi, menjadi curiga dengan hembusan Indonesia emas dari kelompok tertentu sekarang ini. Jangan-jangan hembusan Indonesia emas ini baginya bukan untuk menjadikan Indonesia ini menjadi emas di masa mendatang pada tahun 45 nanti. Tetapi hanya semata untuk menjadikan dinasti keluarganya, dinasti politiknya menjadi emas minimal sampai tahun 2045 nanti. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3, tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Sahabat BN, pergantian tonggak estafet kepemimpinan bangsa dan negara ini mungkin kurang tepat kalau dianalogikan kepada pom bensin. Agaknya akan lebih tepat jika kita analogikan kepada jenjang pendidikan. Setelah tamat SD, bukan berhenti, tetapi masuk ke SMP. Masuk ke SMP bukan mulai dari nol. Walaupun namanya kelas 1 juga. Tetapi kelas 1 SMP. Nah, ketika para murid SD yang telah menamatkan pendidikannya di SD ini, di saat dia berada di SMP, apakah gurunya harus juga guru SD ini atau guru di SMP itu apakah harus guru yang disetujui atau yang diinginkan oleh guru SD ini juga? Ataukah guru di SMP ini harus gurunya anak, menantu atau cucu dari guru SD ini juga? Tentu tidak mungkin. Demikian selanjutnya, kalau nanti murid-murid SD ini telah tamat SMP, masuk ke SMA, telah tamat SMA, lanjut ke perguruan tinggi, apakah gurunya atau dosennya harus juga yang diinginkan, yang dititipkan, atau anak menantu cucu dari guru SD-nya tadi juga? Sudah barang tentu tidak mungkin. Pendidikan boleh berlanjut, tetapi gurunya tidak harus
itu ke itu juga, atau dari dinasti itu ke itu juga. Pengisian kemerdekaan tetap berlanjut, tetapi tidak harus yang melanjutkannya pemimpin yang dari itu ke itu juga. Sebab dengan selalu dia hembus-hembuskan Indonesia emas, tentu saja kekuasaan harus dari dia ke dia saja sampai tahun 2045. Sebab dihembuskannya tiap hari, tiap menit kepada rakyat. Kalau tidak ada keberlanjutan, maka Indonesia akan kembali ke nol. Mana ada istilah seperti itu? Di negara demokrasi, keberlanjutan itu bukan harus dilanjutkan atau dilakukan oleh satu kelompok kekuasaan saja. Bukan harus dilakukan oleh satu rezim saja. Bukan harus dilakukan oleh satu kroni saja. Apalagi kalau hanya satu keluarga saja. Tidak mungkin itu di negara demokrasi diterapkan. Karena itu, rakyat harus waspada. Indonesia emas itu akan bisa dicapai kalau di negara Indonesia ini ada demokrasi. Tetapi kalau di negara Indonesia yang ada hanya dinasti, yang ada hanya itu ke itu saja orangnya yang berkelin-berkelin dan memegang tampuk kekuasaan, tidak ada tercipta demokrasi, maka Indonesia emas tidak akan tercapai. Karena itu sahabat BN, kalau ingin kita Indonesia emas dapat kita raih pada tahun 2045 nanti, orang seperti Anies Baswedan inilah yang harus maju ke perpolitikan Indonesia. Kenapa? Karena dia adalah seorang tokoh yang demokratis. Tokoh demokratis yang nasionalis, yang dibalut oleh jiwa agamis yang dalam, yang didinding oleh etika dan moral yang tinggi, akhlak yang baik. Inilah nanti yang akan bisa mencapai Indonesia emas. Tetapi kalau Indonesia ini dipegang kekuasaannya oleh orang yang tidak peduli kepada etika dan moral, oleh orang yang tidak peduli kepada demokrasi, oleh orang yang tidak mau tahu dengan keadilan, oleh orang yang tidak berpihak kepada rakyat biasa, kepada rakyat miskin, kepada rakyat tertindas, kepada pekerja dan buruh yang selalu dicekam oleh bayang-bayang PHK. Maka Indonesia emas jangan sekali-kali bisa diharapkan akan didapatkan. Hembusan Indonesia emas itu bagi kelompok dinasti tertentu hanya untuk melanggengkan kekuasaannya. Untuk itu, rakyat Indonesia harus berhati-hati dengan hembusan Indonesia emas dari orang yang hanya ingin masa keemasannya saja yang terus langgeng. Rakyat dibiarkannya sengsara. Karena itu sahabat BN, jangan diartikan Indonesia emas itu kepada pengertian harus rezim itu saja yang naik, harus anak cucu menantunya saja yang naik, yang lain tidak boleh. Tidak benar itu. Karena itu, dengan munculnya nanti partai politik dari Anies Baswedan, ditambah dengan kekuatan-kekuatan partai politik lainnya yang tidak mau tersandera oleh berbagai kasus, yang tidak mau tertekan oleh berbagai jebakan, kita yakin Indonesia emas akan bisa diraih ke depan.
Sahabat BN, Anies Baswedan adalah simbol dari pencapaian Indonesia emas. Karena dia orang yang anti dinasti keluarga, orang yang anti dinasti politik, orang yang selalu berjuang untuk keadilan, untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran, dan untuk demokrasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.